Selamat pagi teman-teman dan Bapak. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu peran kebijakan publik dalam konservasi sumber daya alam hutan. Perkenalkan, nama saya Riuna Rantung dengan NIM 23.106.111.241. Kita masuk dengan materi. Apa itu konservasi hutan? Konservasi menurut Undang-Undang Nomor 41 1999, hutan konservasi berfungsi untuk melestarikan keragaman hayati. Konservasi diperkenalkan oleh Theodore Roosevelt, berarti pemanfaatan sumber daya alam secara bijak untuk kebutuhan saat ini dan masa depan. Melalui training ini diharapkan peserta dapat mempelajari tentang penyelamat, pelindungan, pengolahan, pemanfaatan sumber daya hutan sebagai pengganti kehidupan secara berkelanjutan. Yang kedua, ada tujuan. Tujuannya yaitu satu, memahami bagaimana melestarikan hutan dan merehabilitasinya. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk perlindungan dan pelestarian hutan. Yang ketiga, mempelajari tentang penyelamatan, perlindungan, dan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kita masuk dengan peran kebijakan publik dalam konservasi sumber daya di hutan. Kebijakan publik bertujuan untuk melestarikan hutan dari kerusakan akibat aktivitas manusia dengan fokus pada rehabilitas hutan. Hutan di Indonesia penting bagi ekonomi sosial, lingkungan, dan posisi geopolitik global. Dalam RPJM 2020 sampai 2024, agenda terkait mencakup pengembangan sumber daya alam, infrastruktur, serta ketahanan lingkungan dengan bencana. Faktor utama dalam kerusakan termasuk konservasi lahan, penebangan liar dan tambang, dan juga kebakaran hutan. Upaya memperbaiki tata kelola hutan, pemerintah menerapkan kebijakan seperti mendengarkan aspirasi masyarakat dan menciptakan program perhutanan sosial. Yang kedua, memprioritaskan penegakan hukum dan perlindungan gambut. Yang ketiga, meningkatkan regulasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. Yang keempat, mencegah korupsi melalui pengawasan ketat. Dan upaya ini didukung oleh moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut, serta penyelesaian konflik lahan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Yang terakhir, ada faktor efektivitas kebijakan publik dalam konservasi sumber daya alam di hutan, yaitu kepemimpinan dan komitmen pemerintah. Perlu komitmen dan kuat dari pemerintah berkelanjutan adanya kebijakan konservasi. Yang kedua, partisipasi masyarakat, ketertiban masyarakat dan kebijakan, meningkatkan dukungan dan legitimasi. Yang ketiga, penegakan hukum. Apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum yang tegas mendorong kepatuhan terhadap kebijakan konservasi. Yang ketiga, ada sumber daya manusia dan kapasitas institusi. Sumber daya alam, komponen kapasitas institusi penting untuk implementasi efektif. Yang kelima, ada koordinasi antar lembaga. Koordinasi antar lembaga mencegah konflik dan memastikan sinergi dalam konservasi. Yang keenam, ada pendekatan berbasis ekosistem. Pendekatan ini aktivis untuk kelestarian ekosistem dan masyarakat. Yang terakhir, ada pengawasan dan evaluasi. Pengawasan ini rutin membantu mendeteksi kelemahan dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Sekian dari presentasi saya, tugas ini sekian, terima kasih.